Bagi-bagi dong. Oke, bertemu lagi dengan kami. Bentar. Kita baru pertama kali gak sih? Oh iya, kita baru pertama kali ya ketemu ya. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Oke, nama gua Irul. Dan gua, aku Nanda. Oke, kita akan bincang-bincang santai dalam acara talk show. Dengan nama Info Locker Brand. Bagi-bagi dong. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi kita mau bikin acara apa nih? Acara apa ya? Kayak talk show. Oh, talk show ya. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu ya, atau teman-teman yang belum tahu mungkin bisa kita kasih informasi sedikit atau kita jelaskan sedikit mungkin. Iya, jadi talk show itu sebenarnya adalah sebuah acara di televisi atau radio ya biasanya yang berisi perbincangan nih ya. Jadi bincang-bincangan gitu. Mau santai, formal ada ya. Jadi di situ biasanya nanti ada host dan juga ada tamu kayak kita nih. Host, tamunya belum datang. Siapa ya tamunya? Ditunggu aja. Dan perlu kalian tahu juga untuk format acara talk show ini sebenarnya tuh udah lama. Mulainya itu tahun 1930. Tapi di awal-awal adanya talk show ini, pertama kali itu bukan kayak sekarang yang ditampil di televisi, itu bukan. Iya. Jadi pertama kali itu di radio. Nah, baru kemudian tahun 1951 baru ditayangkan di siaran langsung televisi seperti itu. Keren ya. Keren. Jadi perjalanannya cukup panjang. Cukup panjang. Oke. Tanpa lama-lama lagi, kita akan membahas tentang apa nih kira-kira hari sesuai ini? Dengan tagline kita ya tadi, Info Locker Brand. Iya, jadi kita locker ya. Ya, tapi untuk kali ini kita ambil tema tentang fotografi dan videografi. Ya, oke, mantap tuh. Nah, seru banget gak sih ya? Kira-kira gimana nih nanti? Oke, kita tunggu nanti datang bintang tamunya, terus kita ngobrol lebih dalam tentang locker terkait dengan fotografi dan videografi. Kira-kira siapa nih? Ada yang bisa nebak gak bintang tamu kali ini? Ada yang tahu gak sih? Langsung aja kita sambut ya. Siap. Kita panggil. Oke, siap. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Mas Siva. Tepuk tangan dulu. Oke. Sini aja Mas Gawang. Ini dia Mas Siva ya. Gimana Mas tadi perjalanannya? Macet. Macet. Iya, soalnya aku tuh kan dari Jaksel. Oh, Jaksel. Iya. Jaksel. Mas. Padahal cuma deket sini, Mas. Iya, deket sini. Aku tadi dijemput ini. Oh iya, tadi sama saya tadi. Iya. Makasih Mas Ira ya. Sama-sama sih, Pak. Oke, mungkin gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah lah ya. Ini kok template ya, kayak apa lah ya. Alhamdulillah lah. Sebetulnya aku terkejut diundang ke sini itu. Mas, tak wawancara ya gitu. Waduh, sebuah kehormatan. Masuk top show ya. Iya. Oke. Perlu diketahui juga ini Mas Siva salah satu lulusan dari IAIN Ponorogo jurusan komunikasi dan sekarang udah jadi UIN ya. Oh iya. Iya, sekarang udah jadi UIN. Agak sombong dikit. Udah jadi UIN Hasan Besari. Waktu aku masih style. Oh, masih style. Oh, masih purba dulu ya, Mas. Jangan purba dulu ya. Oke. Aku dulu masih di gua sih masih di gua. Iya. Karena pembahasan kita nanti akan cukup panjang, jadi kita break dulu sebentar, mau prepare dulu, mau santai-santai dulu. Nanti kita lanjut lagi. Masih tetap bersama dengan Mas Siva. Tetap dalam acara Info Locker Brand. Bagi-bagi dong. Woi, butuh semangat ekstra. Nih, Nescafe S Black siap jadi teman setiamu. Dari biji kopi yang berkualitas, menjadikan rasa kopi yang mantap dan aroma yang menggugah. Siap bangkitkan semangatmu. Nescafe S Black siap jadi teman setiamu. Oke, kembali lagi di
Info loker friend. Bagi-bagi dong. Udah bisa Mas. Iya, udah Tak bisa. liatin tadi gimmicknya, gerakannya gitu. Oke. Mudah ditiru ya. Bentar. Ini tamunya Oh haus iya. gak sih? Udah Kayaknya dari perlu tadi dikasih sampai minum satu gak udah sih? ada minum Iya. gimana? Iya. Kita panggil dulu ya yang biasanya buatin kita minum. Oh, ada ini, ada. Ada Mas. spesial. Ada khusus spesial. Spesial. Kita panggil sama-sama Yusri. Yusri. Ini namanya Yusri. Iya. Oke. Yang nganterin. Gimana? Oh, ya, makasih Yusri. Baik banget Yusri, rumahnya mana Yusri? Jangan berlebihan. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya. Silakan Mas. Oke, kita lanjut ke perbincangan kita tadi terkait dengan dunia fotografi dan videografi Betul. terkhusus di dalam dunia kerja seperti itu. Oke Mas, gini mungkin kita tahu ya, sama-sama tahu bahwa Mas Siva ini adalah lulusan dari UIN Hasan Besari atau dulunya IAIN Ponorogo. Oke. Mungkin bisa diceritain Mas awal mula, mungkin sebelum kuliah atau ketika sudah kuliah, awal-awal pertama mengenal foto, video, kayak cara ngetek foto, cara ngetek video itu pertama kali gimana Mas? Mungkin kita juga pengen tahu ya gimana awal-awalnya. Mungkin ada kesamaan. Oh, dulu aku tuh kenalnya apa ya, foto atau video, pokoknya bidang media ini ya. Nah itu tuh ya waktu di Stein, waktu aku masih Stein Oh, ya. masih sorry. Stein, masih Iya. zaman purba ya. Waktu aku masih Stein, jadi di situ itu aku diajak teman ikut komunitas ya. Nah komunitasnya itu bergeraknya itu di apa ya, bidang film. Oke. Nah, Perfilman, ya, buat perfilman, film ya, ya. buat film kayak gitu. Nah, aku diajak ke situ, terus dikenalin lah apa ambil gambar itu seperti apa, terus bikin naskah, bikin cerita gitu. Nah, setelah aku masuk, ini agak konyolnya, temanku itu malah hilang. Oh, ya, Aku keluar. dijebak nih ceritanya. Jadi yang Korban, ya. pertama kali ngajak malah dia duluan yang keluar. Iya. Nah, tapi untungnya dari situ aku dapat hasil tuh ya pengalaman kayak ngambil gambar, terus bikin alur cerita kayak gitu-gitulah. Akhirnya aku diajarin ngedit juga di situ sama senior aku tuh Mas Huda. Terima kasih Mas Huda. Kayak gitu. Terus nah akhirnya aku punya dasar selain dari materi perkuliahan ya, yang mungkin ada beberapa yang nggak dapat dari perkuliahan, aku dapat dari komunitas itu kayak gitu. Ya. Wah, keren banget ya. Ya jadi bisa dipahami ya teman-teman. Terkadang itu ketika kita kuliah di kampus itu kita cuma dapat teorinya aja. Teorinya aja, Nah, prakteknya belum ya biasanya. Mungkin ada sesi praktek, cuma itu kan Sedikit. sedikit atau terbatas. Jadi mau nggak mau dari kita sendiri itu lebih ke kayak Mau mencari mencari sendiri. bergerak, mencari sendiri, mencari peluang sendiri, cari cara sendiri atau praktek sendiri biar Betul. pengalaman atau teori yang kita dapat tuh bisa diterapkan benar-benar Betul. bisa diaplikasikan ke prakteknya gitu ya Mas. Ya, kurang lebih gitu. Oh iya, kira-kira nih waktu awal-awal kayak gitu Mas Siva ini pakai kamera yang langsung profesional atau pakai mungkin HP, HP dulu iya. nih kira-kira, boleh ceritakan Mas Siva? Kalau pertama kenalnya fotografi atau ya fotografi lah ya. Kalau di kampus itu diajarinya pakai kamera ya dulu. Oh. Tapi kalau di komunitas itu yang menurut aku lebih ngena ya, soalnya kan dari temen gitu ya, kan lebih ngobrol lebih enak. Nah itu bikin film itu dulu pakai HP. Wah, Pakai HP Mas. Iya. Dulu pakai HP Samsung J1 Prime kalau nggak salah. masih pakai Samsung Iya. satu ya. Nah, ini mungkin juga bisa jadi inspirasi ya kalau buat teman-teman. Kalau mulai sesuatu itu, aduh alatku Belum masih ada. iya Masih belum ada jelek, jelek, masih- punyanya HP Mito atau Aduh. apa gitu. Itu Jangan jadi ini tuh sebagai alasan ya. Iya. Nah, boleh dari apapun kalau kita bisa membuat itu dimaksimalkan lah ya, itu bisa jadi karya yang bagus lah. Kayak mungkin hari ini aja trennya malah kembali ke foto-foto yang nggak tajam, Oh iya. yang burem-burem, ya bisa jadi kan kayak gitu kan ya. Iya, Nah itu malah pakai kamera digital yang jadul-jadul kayak gitu kan. Nah siapa tahu malah itu jadi tren ya. Iya benar. Mungkin nanti jadi tren pakai fotonya itu kayak ada
kameranya ada garisnya gitu, kayak kamera pecah gitu. Mungkin bisa jadi tren ke depan ya. Iya kan nggak tahu ya, nggak ada Jadi yang tahu. keren ya. Siapa tahu. Siapa tahu yang nggak kelihatan semua juga bisa jadi Iya, keren. jadi hitam semua. Oke Ya, Mas. siapa tahu. Keren banget ya, mulainya dari HP teman-teman. Jadi nggak harus kita punya peralatan yang proper, yang canggih Bagus, langsung. yang Kita mahal. bisa mulai dari hal-hal kecil, benar-benar. Dan Asal seperti itu ya. dimaksimalkan ya. Dan punya Kemauan. kemauan dan niat. Skill. Mungkin juga bisa diceritakan Mas, kan sekarang Masnya udah lulus ya? Ya. Udah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. udah lulus tapi akhirnya lulus. Akhirnya lu. Mungkin sampai semester berapa Mas kemarin? Kebetulan kan kita dikasih kuota ya semester ya. Oh, sama kamu Masya dikasih Allah. kuota ya? Aku memanfaatkan itu biar nggak mubazir. Oh, biar Masya Allah. Jadi kan nggak biar mubazir. manfaat semua gitu loh. Jadi diambil semua. Iya, kita ambil semua. Orang disediakan. Orang disediakan. Iya. Oke. Mungkin tapi jangan Iya, dicontoh ya jangan teman-teman. dicontoh ya. Karena mungkin punya kesibukan di dunia fotografi Iya. atau hobi-hobi lain mungkin, makanya memanfaatkan peluangnya tadi. Kayak alat itu tadi loh. Kalau nggak dimaksimalkan kan Oke, ya oke, gimana boleh. ya? Gimana ya? Boleh. Tapi kita nggak boleh ya, kita nggak Iya. boleh. Janganlah, jangan. Iya. Kita sesuai tepat waktu Iya, aja. tepat waktu. Ya mungkin bisa diceritakan Mas, kan dulu setelah dari awal mulai ikut komunitas, terus kemudian mulai bisa caranya ngedit, bisa caranya Ambil video. gambar. Nah, mungkin kembali lagi ke topik kita yang awal, yaitu infoloker, dan temanya terkait fotografi dan videografi. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya memulai pekerjaan dalam bidang foto maupun videografi yang udah Mas Siva lakukan seperti itu. Oke. Sebelumnya aku sekarang ini berada di bidang dokumentasi wedding ya. Wedding. Iya. Kalau bahasanya itu teropan lah. Teropan. Teropan. Jawa nih. Nyoteng. Jawa nih. Nyoteng teropan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Aku dulu bisa masuk sini itu sebetulnya ya dari awalnya kenal bisa dulu ya. Bisa dulu. Awalnya itu tadi. Habis itu ada temen yang ngajakin tuh waktu aku KKN. Nah, teman seangkatanku KKN itu di desa, suatu desa yang di situ ada temanku SMP juga. Waktu dia ngobrol tuh nyambung tentang kepada aku gitu loh. Jadi temanku itu bilang, kamu kenal ini? Oh iya kenal. Terus bilang ngobrol-ngobrol suka bikin film. Nah ternyata temanku SMP itu udah jalan di fotografi wedding. Akhirnya mulai duluan ya Mas? Ya mulai duluan. Terus tahu kalau aku sama teman-teman itu bikin video film kayak gitu, coba diajak untuk masuk ke videografi dokumentasinya wedding, videonya wedding. Diajak kerjasama lah. Nah kayak gitu. Kerjasama. Nah akhirnya dari situ ngobrol dulu, ngopi, diajak ketemu, terus kemudian jalan lah. Nah situ itu awalnya aku masuk ke dunia yang aku geluti sekarang. Nah terus berjalan ada beberapa problem lah. Mungkin dulu aku belum punya alat sendiri, terus pertama nyewa. Dulu pernah aku sama, kan aku ada joinan yang video itu tiga. Aku beli body kamera, terus awalnya itu lensanya nyewa. Nah kemudian temanku yang satunya inisiatif, aku beli lensanya ya. Akhirnya beli lensanya. Jadi kalau berangkat itu nggak berdua, rasanya kok iya ya gitu. Ada sesuatu yang terpisah. Iya, gitu. sesuatu. Nah kayak gitu. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang kebelilah kamera kayak gitu. Alhamdulillah. Keren banget ya. Ya. Dari hasil foto video nyoteng tadi Mas. Ya. Nyoteng, ya. Dari nyoteng. Sebetulnya nyambingingu tuyul sih. Aduh, takut ya. Itu Tuyulnya ya alat itu tadi. Oh, tuyulnya Yang alat. body kamera pertama tadi disewain. Oh, Kan menghasilkan iya. duit sendiri tau. Iya. Nah kayak gitu. intinya punya usaha lain yang nggak terlihat lah. Iya. Padahal tahunnya kan kita kayak fotografi, videografi wedding gitu ya. Untungnya itu sih kalau aku ya kerja di sini, kalau punya alat, misal aku nggak berangkat sendiri atau aku lagi nggak ada kerjaan, itu bisa mungkin ada yang butuh tak sewa nih barangmu, itu bisa kan. Oh gitu. Jadi mau ketika ada job atau nggak ada job, karena keuntungan punya alat sendiri, Alat sendiri. bisa tetap profit gitu ya. Nah Mas? gitu.
peluang itu. Keren ya. Jadi Bisa dicontoh nih ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin yang masih berspekulasi bahwa moto itu mahal, moto itu butuh alat yang mahal, itu sebenarnya kalau kita benar-benar punya niat dari awalnya, Mas Siva pertama kali beli body kamera sendiri, terus kemudian joinan sama temennya, itu bisa dilakukan karena apa? Karena punya kemauan, punya niat. ya seperti itu. Makanya bisa sampai sekarang punya alat sendiri yang lebih proper lah, yang lebih layak disebut sebagai fotografer dan videografer profesional. Tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Mas Siva, kira-kira boleh nggak sih kasih cerita sedikit nih atau pengalaman yang mungkin lucu atau mengesankan nih ketika Mas Siva bekerja selama ini? Ada, aku baru keinget ternyata aku dulu gini. Kan aku memanfaatkan jatah waktu sekolahku ya. Aku baru ingat kamera pertamaku dulu itu Olympus mirrorless kan. Cuman dulu belum marak mirrorless kayak sekarang. Jadi Olympus itu masih harga yang mungkin kelasnya masih ciki lah kalau untuk orang-orang sekarang ya. Gitu. Nah, aku dulu itu pernah ngejual kameraku itu buat bayar semester. Waduh. Ini lucu apa enggak sih? Lucu enggak? Iya, lucu tapi sebenarnya mengharukan ya. Ada yang ngeselinnya. Aku tuh jual ke satu toko kamera ya. Aku ke situ nawarin harga, ditawar. Aku belinya 2,5. Waktu itu ya lumayan lah ya. Itu sekelas mahasiswa ya. Habis itu tawarin ke situ. Pikirku masih 1-2 jutaan sekian. Kemudian ditawar 1,2. Aku Mas cuma segitu aku. Wis tak golek toko liyane ya. Jauh ya Mas. Iya, dari ekspektasi. Terus aku muter sampai Ponorogo, balik ke situ lagi ujungnya. Nah, terus orangnya nawar segitu tuh gara-gara kamera sip ya kayak masih pemula gitu loh. Kamera ini loh Mas, kamera kayak gitu loh Mas. Harganya cuma nyampe segitu. Nah, habis itu ya gak apa-apa, jual, aku bayar kuliah. Habis itu kan aku masih nyimpen nomornya, jual itu tadi. Berapa hari kemudian orang itu bikin story gini. Postingan. Iya, bikin postingan kamera kecil nyaman buat traveling. Waduh. Gila. Jadi kayak dimanfaatin gitu. Iya, dimanfaatin. Iya. Pengen bicara kotor lah. Kotor itu. Kotor. Telak ayam. Aduh. Gitu lah. Ya mungkin Kali punya itu lah. ya Mas, sampai berusaha benar-benar tetap nyimbangin lah, tapi tetap seimbang ya teman-teman. Iya. Kayak memaksimalkan jatah kuliah, cuma juga bertanggung jawab sama kewajiban untuk membayar tadi. Ya, untuk membayar tadi. Meskipun ketipu ya. Oke, mungkin untuk tadi pengalamannya mungkin pasti kan awal-awal dulu Mas Pak belajarnya mungkin dari nol kan, benar-benar dari tadi bilang katanya pertama pakai HP itu kan pasti ada cara-cara atau step-stepnya. Nah mungkin nanti teman-teman bisa dikasih ilmunya, tapi nanti di segmen selanjutnya setelah pariwara yang berikut ini. Tetap di Info Local Brand, bagi-bagi dong. Girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females measure just touching me, tricky. Cause baby girl, you are so easily pretty. The only 1, 2, 3. Coba lihat lagi. Iya, 1, 2. Coba lihat hasilnya. Wah, bagus banget Mas Siro, kok bisa nih? Iya dong. Bisa. Kan tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Mas Siva. Gimana ya? caranya biar Keren. bisa foto tadi. Oke, lupa kita sapa dulu teman-teman. Oke, kembali lagi bersama kita di Info Local Brand, bagi-bagi dong. Gimana caranya? Hampir lupa. Iya, oke. Karena tadi keren banget ya. Diajari Mas Siva. Boleh nih teman-teman yang di rumah juga diajarin nih Mas, biar bisa lah ilmunya sedikit ya.
Terutama Dikasih- yang pakai HP tadi Iya, ya. terutama pakai HP. Jadi bisa dikasih tips atau trik biar fotonya jadi lebih bagus, lebih jernih atau Instagramable nih kalau zaman sekarang ya. Oh iya. Kan aku tadi bilang pernah pakai HP dulu tadi ya. Iya. Iya. Kalau Kembali lagi ke cerita iya, awalnya. waktu itu sih ngakalinnya karena HP waktu itu nggak bisa bokeh-bokeh banget ya. Kan bokeh itu apa ya? Sekarang foto-foto itu bokeh semua gitu. Ya. Nah, kalau pakai HP yang belum bisa bokeh itu menurutku ada unsur-unsur lain lah yang bisa dipakai kayak komposisi, terus lighting, mungkin kita ada lampu kayak gini bisa ditata sedemikian rupa biar objeknya lebih bagus. Kalau komposisi itu mungkin misalnya kayak gini, kita bisa pakai yang dasar itu kan di HP ada grid kan, garis itu, nah iya. itu Kotak-kotak itu bisa dipakai. Misalnya kamu posisikan objeknya di tengah atau di titik-titik empatnya itu bisa gitu. Terus sambil kita posisikan objek, kita lihat juga apa ya, ambien sekitarnya. Mungkin Suasana ya. suasana sekitarnya. Mungkin ada warna yang kurang enak, mungkin di situ ada payung biru, nggak bisa digeser, atau malah payung birunya yang jadi pop objek, soalnya dia punya warna yang beda sendiri sama lingkungannya, mungkin kayak gitu ya. Mungkin faktor-faktor seperti itu yang bisa diterapkan. Mungkin kayak lighting ya, bisa nggak selamanya lighting itu kan dari Arahnya ke ke depan, mungkin bisa belakang. dari belakang biar jadi siluet gitu kan, biar lebih beda dan menarik, tentunya dengan komposisi yang disesuaikan pula. Jadi sebenarnya untuk dunia fotografi itu cara-caranya banyak Banyak ya. ya. Bisa lebih kelihatan lebih beda atau kelihatan kayak zaman kuno, terus kemudian kayak modern gitu banyak ya. Mestinya kan cara-cara seperti itu pasti diterapkan oleh Mas Pak sendiri dalam dunia fotografi di wedding. Nah, mungkin salah satu pertanyaan dari teman-teman nih Mas, contoh kan setiap orang kan beda-beda kan Mas, posturnya mungkin. Mungkin Mas Iva pernah dapat klien yang mohon maaf agak lebar badannya, terus kemudian Maaf ya, ini bukan ngejudge ya. bukan ngejudge ya, ini cuma tanya pengalaman aja, kayak badannya lebar terus bilang, Mas pokoknya nanti di kamera aku nggak boleh Kelihatan kelihatan kecil gemuk ya. ya, harus kelihatan ramping, suspek atau seksi gitu, gimana mungkin Seksi. pernah ada seperti itu Mas, terus cara ngakalinya gimana? Kalau kita dari pihak dokumentasi ya, biasanya itu ada melihat karakter orangnya juga ya. Karakternya. Nah, kalau yang misalnya kata masih pengen nggak kelihatan lebar kayak gitu, mungkin bisa diatasin kayak ambilnya 2/3 bagian. 2/3 bagian. Nah. Mungkin bisa dijelasin Mas, 2/3 bagian itu Itu bagaimana? biasanya ya, itu secara teori ya, tapi Secara teori. itu gini. Biasanya biar nggak terlalu lebar, kalau dari depan kan jelas sih lebar gini kan. Kalau nggak mau kelihatan lebar itu bisa miringin dikit gitu. Nah, ya miringin kayak gini mungkin. Misalnya kamera dari situ dari Dari samping. dari samping gini, ya kan. Terus biar nggak terlalu kelihatan besar, kan kalau dari bawah itu efeknya kan motivasinya gagah, gagah besar gitu. Nah, berarti kita ambilnya dari sebaliknya, dari atas itu Dari gitu. atas. Jadi kalau ingin kelihatan besar itu angle-nya dari bawah, kalau ingin kelihatan lebih kecil atau Dari lebih atas. ramping itu dari Nah, atas ya gitu. betul. Atau mungkin kalau biar kelihatan yang pesek jadi mancung itu kira-kira bisa kan Waduh. Mas? Kalau itu nanda sendiri mungkin. Ya ini yang dari request saya sih dia. Mungkin bisa ini diganjel dulu. Oh, ganjel. Kalau kayak gitu nggak bisa ya. nggak bisa. Belum menemukan ya. Mungkin ada trik dari samping banget atau agak dari depannya gini. Samping sini juga Oke. bisa sih. Soalnya kan dimensinya nggak jadi gini ya. Kalau gini kan Oh, jelas nggak ada terlihat. dimensinya gimana? Ada dimensinya kayak Voldemort tahu Voldemort di Harry Potter itu. Iya, iya. Nggak ada hidungnya itu Mas. Nggak ada hidungnya ya. Susah. Oh bisa ya. Mungkin dari penjelasan tersebut sebenarnya kayak dunia fotografi itu sesuatu yang tricky ya Mas. Maksudnya apapun itu sebenarnya bisa diakalin buat mengambil angle sesuai yang apa yang kita mau, seperti tadi Mas nya contohkan semua pengen kelihatan tinggi seperti ini, pengen kelihatan lebih rendah seperti ini, pengen kurus seperti ini. Jadi kayak seakan-akan itu
dari kepuasan customer terkait kinerjanya juga tergantung dari keahlian ya mas. Maksudnya trik-trik yang dikuasai itu termasuk berpengaruh ya mas. Nah, itu ada lagi karena kita kan KPI ya. Nah, itu kan ada apa sih namanya KPI kan komunikasi. Nah, Iya. untuk mencari tahu seperti apa sih orang klien lah ya. Lain. Nah, ini kan tadi kepuasannya tadi. Kepuasan klien. Nah, kita kan komunikasi dengan klien itu makanya karakternya seperti apa. Nah, mungkin bisa jadi kalau dia pengennya ya emang ditampilkan dirinya seperti apa adanya. Oh, jadi kembali lagi ke orangnya ya Iya, mas. komunikasi. Ditanya dulu mau kelihatan gimana, mau gimana gitu. Siapa Jadi- tahu Mbak kamu suka angle dari mana kayak gitu. Oh, Aku terserah mas. oke. Ngikut ya mas, ngikut. Oke. Jadi penting banget ternyata ya, nggak hanya cuman trik aja ataupun kemahiran Moto kita aja. dalam mengambil foto ataupun video, tapi dari komunikasi juga penting ya mas. Iya. Makanya dari itu mungkin bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau baru lulus SMK yang gimana nih mau lebih pengen mempelajari lagi tentang Videografi, atau videografi, fotografi. fotografi, nah mungkin bisa coba daftar di Iya, join. IAIN. IAIN? Uin. Hasan Hasan Besari. Besari Ponorogo. Nanti bisa join sama kita ya. Linknya kita kasih bawah. Mungkin Iya. linknya sebenarnya bisa kita undang nanti kita lanjutin lagi podcastnya. Betul banget. Oke, mungkin kayaknya cukup lama ya kita Udah- berbincang udah ini soalnya malam sudah juga. malam. Udah malam. Udah maklum ya. Udah Masih malam juga juga. kayaknya mau pulang ya. Kayak musir ya. Oke, mungkin dari kita perjumpaan kita kali ini semoga memberikan Sebelumnya manfaat, terima kasih banget Oh iya, Mas terima Siva kasih Oke, banget. atas sama-sama. waktunya ya. Iya. sharing yang sangat Sharingnya, daging berilmu. ilmunya juga kita udah dapat banget nih ilmunya. Banget ya. Banget ya. Oke, kita lanjutkan lagi kapan-kapan. Sebelumnya terima kasih Mas Siva. Sama-sama. Kami dari kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan berjumpa lagi bersama kita nanti di Info Locker Friend. Bagi-bagi dong. Bye bye. Terima kasih ya. ya.